Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, kalau kabar kalian baik, artinya kegiatan hari ini juga harus baik juga. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita selama 2 jam pelajaran ke depan dapat berjalan dengan lancar. Untuk ketua kelas, Bu Lina minta tolong dipimpin berdoa terlebih dahulu. Siap berdoa mulai. Amin ya robbal alamin. Selesai membaca doa, Bu Lina presensi terlebih dahulu ya. Hari ini hari Senin. Ayo Aditya Perdana berangkat tidak? Oke, Aurelia, Azahra, Devi Zaskia, Dika Samardia, Dwi Febri Rada, Fajar Saputra, Indra Saputra, Kartika Putri, Kevin Moreno, Madu Inayah, Marcel Rizky, Melvin, Noval, Muhammad Usama, Mutiara Kinanti, Natalina, Rafa Hajar, Salwa, Septia, Stella, Tegur, Tegar, Ulfia. Yang tidak masuk hari ini 1 Tegar ya. Tegar Bintang Hanafi. Ada yang tahu kenapa dia tidak masuk? Sakit. Dari kemarin tidak masuk ya. Nanti kalau sampai 3 hari kok Tegar itu tidak masuk, minta tolong teman terdekatnya bisa menjenguk agar kita tahu kondisinya Tegar itu tidak masuk karena apa. Misalkan sakit, sakitnya apa. Nanti kalian bisa ngomong ke wali kelas bila harus dijenguk ya. Berarti itu perlu perhatian itu Tegar. Sudah? Bu Lina sudah presensi. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Materi apa yang akan kita pelajari? Nah, hari ini kita akan belajar tentang surat menyurat, terutama adalah surat resmi. Sebelum surat resmi kita mulai, Bu Lina tanya dulu. Pertemuan minggu lalu kita belajar tentang apa? Surat apa? Surat pribadi. Jawabnya enggak usah canggung ya. Surat pribadi. Surat pribadi minggu lalu berarti minggu ini kita belajar tentang surat resmi. Kira-kira ada yang tahu tidak? Surat pribadi dan surat resmi itu bedanya apa? Ada yang tahu tidak? Belum? Kalau belum tahu nanti akan kita kupas tuntas bersama materi surat resmi. Sebelumnya, Bu Lina sampaikan kembali. Surat pribadi itu kan surat yang diberikan untuk perseorangan ya. Kalau surat resmi ini beda. Sebelum dimulai, kita lanjut ke tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran dibaca bersama-sama. Didik mampu menulis surat resmi sesuai dengan struktur dan kebiasaan surat resmi yang benar. Ya,
mampu menulis surat resmi. Maka hari ini kegiatan kalian nanti harus bisa menulis surat resmi. Sesuai dengan apa? Struktur. Struktur itu bagian dan kebahasaan surat resmi yang benar. Oke, lanjut lagi. Oke. Pertama, ada pengertian surat. Bu Lina minta dibaca dengan keras Mbak Madu, pengertian surat resmi. Surat resmi adalah surat yang dibuat dan dipergunakan untuk keperluan yang bersifat resmi. Surat ini bisa dikeluarkan oleh instansi, perorangan, kelompok, lembaga, atau organisasi. Oke, terima kasih Mbak Madu. Surat yang dibuat atau dipergunakan untuk keperluan yang sifatnya resmi. Resmi itu ada lembaga, instansi, perorangan, kelompok, ataupun organisasi. Kalau di sekolah, berarti masuknya apa? Lembaga sekolah ya. Surat resmi juga bisa dijadikan sebagai bukti hitam di atas putih. Artinya kalau kita ada perjanjian, untuk membuktikan perjanjian itu sah atau tidak, maka bisa menggunakan surat sebagai bukti hitam di atas putih. Makanya surat resmi ini tidak sembarangan. Harus sesuai dengan struktur penulisannya. Ada susunan-susunannya dari awal sampai akhir. Kemudian bahasanya juga harus menggunakan bahasa yang baku. Kalau surat pribadi, seperti yang kita ketahui minggu lalu sudah dibahas. Surat pribadi itu kan menggunakan bahasa sehari-hari, iya tidak? Ya, menggunakan bahasa sehari-hari. Kemudian surat pribadi bisa untuk orang satu ke orang yang lain. Contoh, si Natalina mau berkirim surat ke temannya yang ada di Bandung. Maka itu menggunakan surat namanya surat pribadi. Tapi ketika si OSIS, ini kan Mas Aditya, Mas Noval OSIS, Mas Dika OSIS. Ketika si OSIS mengirim surat ke sekolah, itu dinamakan dengan surat resmi. Kalau pribadi antar orang perorangan, kalau resmi itu antar orang bisa berkelompok, antar orang bisa ke instansi, antar orang bisa ke lembaga atau organisasi. Sampai sini paham? Surat resmi bisa dijadikan sebagai bukti hitam di atas putih, pengingat suatu kegiatan, bukti sejarah maupun pedoman kerja. Maka dari itu, surat resmi memiliki struktur penulisan yang cukup baku dan formal. Formal itu berarti sesuai dengan aturan ya. Setelahnya, nah tadi seperti yang Bu Lina sampaikan, ada struktur. Coba kalian buka LKS halaman 48. Dibuka LKS-nya. Di situ ada materi struktur surat bukan? Ya. Silakan kalian dilihat di LKS-nya kalian masing-masing. Ada struktur surat resmi. Kalau kemarin di halaman berikutnya ada struktur surat pribadi yang tidak terlalu formal bentuknya. Kalau di sini ada struktur surat resmi yang itu sudah ada aturannya. Tidak boleh dibolak-balik strukturnya. Harus runtut dari atas ke bawah. Yang pertama, ada apa ini dibaca? Kepala surat atau kop surat. Yang namanya kepala berada di mana? Atas. Maka kop surat juga berada di atas. Kop surat berada di atas. Bisa kalian simak halaman 48 itu ya. Atasnya contoh,
Organisasi Siswa Intrasekolah atau OSIS SMP Hasanuddin 3 Semarang, Jalan Kiai Haji Wahid Hasim 390 Kauman Semarang Tengah. Itu contohnya, itu adalah kop bagian yang atas surat. Bisa kalian simak di LKS masing-masing? Ya, halaman 48 bagian atas ya. Itu ada kop surat. Setelah itu bagian bawahnya apa nih? Tanggal surat. Tanggal surat tempatnya di mana, Bu? Disimak LKS-nya. Tanggal surat berada di sebelah kanan atas. Di bawah kop sebelah kanan atas. Ketika tanggal surat, penulisannya hanya tanggal, bulan, tahun, tidak boleh disingkat. Di atasnya kan sudah ada Organisasi Siswa Intrasekolah SMP Hasanuddin 3 Semarang. Berarti udah ada kota ya. Maka tanggal surat di bawahnya tidak perlu diberi kota. Langsung saja tanggal 18 Juli 2025. Tidak boleh disingkat, tanggal itu berupa angka, Juli itu bulan, berarti JUJULILI ya. Bisa depannya kapital, huruf selanjutnya huruf biasa. 2025 tahun tidak boleh disingkat. Paham sampai sini? Kalau belum paham, lihat contohnya yang ada di LKS. Disimak. Selanjutnya apa? Nomor. Nah, ini nih yang harus kalian ingat-ingat. Nomor surat itu adalah kode unik. Jadi, setiap lembaga, setiap organisasi, ataupun setiap kelompok mempunyai nomor surat yang berbeda-beda. Disimak juga halaman selanjutnya. Itu ada nomor surat. Contoh-contoh nomor surat. Nomor surat biasanya depannya angka. Surat berapa itu dikeluarkan. Contoh, kita mengeluarkan atau kita membuat surat nomor 1, maka 001. Diberi garis miring. Kemudian diberi kode. Kodenya apa, Bu? Kalau yang membuat OSIS maka ditulis OSIS, OSIS, kapital ya. Setelah itu ada garis miringnya juga sampingnya. Pokoknya setiap kode itu diberi garis miring. Setelah OSIS ada apa lagi? Bulan. Bulan itu menggunakan huruf Romawi. Bulan apa ini? Juli. Juli bulan keberapa? 7. Maka Romawinya V11 ya. Maka kalau surat itu berarti bisa 001 garis miring OSIS garis miring Romawi 7 garis miring tahun. Tahun 2025, tulis lengkap, tidak boleh disingkat. Setelah itu selanjutnya ada lampiran dan perihal. Lampiran itu apa yang akan disampaikan. Kemudian perihal surat, ada berapa yang ingin disampaikan. Contoh ya. Contoh lampiran dan perihal surat. Perihal yang ingin disampaikan permohonan izin. Maka ditulis permohonan izin. Lampiran berapa lembar lampiran yang disampaikan? Biasanya kita ada lampiran jadwal. Misalkan hanya 1 lembar, maka tulis 1 lembar. Gitu ya. Selanjutnya ada apa lagi? Alamat. Alamat surat penulisannya tidak boleh lebih dari 3 baris. Contoh kita alamat suratnya di mana? Contohnya yang terhormat SMP Hasanuddin 3 di Jalan Kiai Haji Wahid Hasim 390 Kauman Semarang. Penulisan itu tidak boleh lebih dari 3 baris.
Selanjutnya Mas. Selanjutnya dibaca setelah alamat surat ada apa itu? Ada salam pembuka. Salam pembuka yang bisa kita pakai itu kan biasanya assalamualaikum ya. Kalau di dalam surat itu umumnya menggunakan kalimat sapaan dengan hormat. Dengan hormat. D-nya kapital, H-nya kecil. Setelah salam pembuka baru ada tubuh surat atau isi surat. Nah, ini inti dari surat itu ada di dalam tubuh surat atau isi surat. Setelahnya penutup, demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak atau Ibu kami ucapkan terima kasih. Contohnya, setelah itu ada nama terang, tanda tangan, stempel, dan tembusan. Nama terang itu orang yang membuat surat. Misalkan yang membuat OSIS, maka nama terangnya yang dicantumkan adalah ketua OSIS. Contoh ketua OSISnya siapa? Dika. Ditulis Dika. Terus tanda tangan. Setelah tanda tangan kalau ada stempel OSIS diberi stempel. Jika mengetahui tembusan, contoh tembusannya kita dari yayasan, ditulis Yayasan Pungkuran, tembusannya gitu. Contoh halaman berikutnya dibuka. Kalian bisa melihat contoh-contoh surat di halaman berikutnya. Oke. Nah, ini contoh surat yang tadi Bu Lina sampaikan. Ini adalah bagian apa? Kop surat. Ini contoh misal ada logonya, ya. Kemudian ini bagian apa? Tanggal surat. Ini yang dinamakan dengan nomor surat. Ini lampiran. Berapa yang mau dilampirkan? 1 lembar. Apa hal yang disampaikan? Permohonan izin. Bila kalian mau membuat permohonan izin. Kemudian ini apa? Alamat. Alamat maksimal 3 baris, tidak boleh lebih dari 3 baris. Kalau 2 baris boleh, tidak boleh. Tapi kalau lebih dari 3 baris tidak boleh. Aturannya alamat maksimal penulisan 3 baris. Contoh, kita OSIS akan membuat surat kepada kepala sekolah untuk meminta izin. Maka alamatnya yang terhormat. Ya, pakainya YTH, yang terhormat. Bukan kepada. Kalau surat pribadi itu kita pakainya kepada. Kepada temanku tersayang Ayu di Bandung. Tapi kalau surat resmi pakainya yang terhormat. Yang terhormat kepala SMP Hasanuddin 3. Di mana? Di Semarang. Penulisan kotak menggunakan huruf kapital. Penulisan sapaan kepala menggunakan huruf kapital. Sekolah SMP ini singkatan maka kapital. Identitas sekolah Hasanuddin hanya berarti kapital. Paham ya? Setelah itu apa? Salam pembuka. Nah ini nih. Salam pembuka. Kalau di kita biasanya assalamualaikum, boleh, tidak boleh saja. Tapi normalnya kalau surat resmi menggunakan sapaan dengan hormat. D-nya kapital, tapi hanya H kecil dan harus dibubui dengan tanda baca, koma. Tidak boleh titik-titik-titik. Tidak boleh titik, tidak boleh petik, tidak boleh titik 2. Harus dengan tanda baca, koma. Dengan hormat. Kami beritahukan ini adalah masuk ke dalam bagian isi atau tubuh surat. Kami beritahukan akan diadakan kegiatan perpisahan sekolah kelas 9. Ini contoh ya. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada hari tanggal. Bu, kok ini hari tanggalnya hurufnya kecil, nggak kapital. Padahal udah beda. Ini beda tempat. Kenapa? Karena di sini ada tanda baca titik 2. Selama kalimat belum ada tanda baca titik,
Maka huruf selanjutnya menggunakan huruf kecil, bukan huruf kapital. Tapi kalau ini sampai sini titik, maka baru sininya huruf kapital. Selama belum ada titik, ini masih titik 2, maka ininya belum kapital. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada titik 2, hari, tanggal. Contohnya 29 Mei 2025, waktu karena kita WIB, maka ditulis waktunya WIB ya, waktu Indonesia Barat. Jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Tempatnya di mana? Contohnya aula sekolah. Ini bagian apa tadi? Inti atau isi atau tubuh surat. Selanjutnya, bagian selanjutnya setelah isi atau inti tubuh apa? Penutup. Penutup diberi kalimat, jangan langsung terima kasih. Tapi diberi kalimat. Contoh ini kalimat yang sering didapati dalam pembuatan surat resmi, penulisan. Sehubungan dengan hal tersebut, berarti hal ini ya. Sehubungan dengan hal ini, kami mengajukan permohonan izin untuk meminjam aula sekolah. Titik. Setelahnya baru huruf kapital. Atas kebijaksanaan Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Kenapa Ibu? Karena kita tahu kepala sekolah kita adalah perempuan. Kalau kita tidak tahu atasan kita perempuan atau laki-laki, maka atas kerjasama bapak atau ibu diberi tanda baca koma biar bacanya nggak salah. Atas kebijaksanaan ibu, kami mengucapkan terima kasih. Titik. Setelah ini baru diberi nama terang, kemudian nama pembuat atau nama terang, kemudian tanda tangan. Jika masih siswa maka menggunakan NIS. Terusan, Bu Lina tekankan, ketika kalian membuat surat, maka kalimat sapaan tidak boleh ada kalimat nya. Contohnya gini, atas perhatiannya, nyanya itu merujuk ke siapa itu tidak jelas. Kalau membuat surat berarti atas perhatian bapak atau ibu, atau juga kalau kita udah tahu tuh kepala sekolah kita perempuan, maka atas perhatian ibu, kami mengucapkan terima kasih. Jangan atas perhatiannya, nyanya itu merujuk ke siapa? Nya itu berarti tidak jelas sapaannya ya. Maka digunakan sapaan yang tepat ibu, bapak, saudara, saudari, begitu. Paham ya? Penutup sudah, setelah itu nama terang. Contohnya ketua panitia. Ini tanda tangannya, kemudian ini namanya Aditya Mahadika, NIS-nya ini contohnya, ini bagian yang akhir yaitu nama terang, kemudian tanda tangan, dan jika ada NIS atau jika ada stempel bisa disampaikan di sini. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada? Kalau belum ada kita lanjut dulu. Setelah ini akan ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Sebelum LKPD ini kita kerjakan, ada beberapa hal. Ada yang ingin ditanyakan dulu tidak? Yang mau bertanya bisa mengacungkan jari. Ya, Mas Dika, mau bertanya apa Mas Dika? Kalau sudah lulus sekolah kan biasanya lama kerja ya. Ya. Itu surat lamaran maksudnya tulis surat apa ya? Iya, pertanyaan yang bagus. Mas Dika pikirannya sudah ke sana-sana ya. Kita bahas surat, Mas Dika pikirannya langsung, nanti kalau aku melamar kerja kan aku membuat surat. Itu surat yang aku buat maksudnya surat apa ya kriterianya? Jadi kalau dibuat nanti Mas Dika tahu susunannya itu susunan surat apa. Paham? Bagus pertanyaannya Mas Dika. Surat yang dibuat ketika melamar pekerjaan namanya surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan itu masuknya ke dalam kategori surat resmi. Karena surat resmi, maka penulisannya harus ada struktur suratnya ya Mas Dika. Harus ada
Ini tanggalnya, harus ada perihal, harus ada salam pembuka dan lain-lainnya. Ada pertanyaan lagi? Ya, Mbak Rada bagaimana? Apa saja kesalahan yang sering terjadi dalam penulisan surat, Bu, biasanya? Oh iya, kesalahan yang sering terjadi pada penulisan surat yang paling umum yang sering kali kita jumpai, pertama adalah bahasa. Kadang orang membuat surat belum tentu menggunakan bahasa yang tepat. Makanya nanti kita akan praktik nih. Kita akan praktik membuat surat dengan menggunakan bahasa yang tepat. Kemudian kesalahan umum kedua itu biasanya ejaan, penulisan. Hurufnya antara titik, koma, kemudian kapital atau tidak, itu kadang belum terlalu teliti. Begitu ya Mbak Rada. Kesalahan setelahnya biasanya struktur. Kadang penulisannya tidak runtut, tidak sesuai dengan strukturnya. Begitu Mbak Rada, paham? Ada lagi kah pertanyaan? Ya, Mbak Salwa, bagaimana? Iya, mengapa kok struktur surat harus diperhatikan? Struktur surat sangat penting diperhatikan untuk membedakan mana surat yang pribadi, mana surat yang resmi. Kalau surat resmi, maka strukturnya harus jelas. Kalau surat pribadi sesuai dengan kita, strukturnya sederhana. Tapi kalau surat resmi, maka strukturnya harus jelas dari step pertama kop surat, ada tanggal, kemudian nomor dan lain sebagainya. Paham? Paham. Sudah atau ada lagi yang ingin dipertanyakan? Sudah atau ada lagi? Ya, Mbak Madu. Jadi yang bernama surat resmi dan surat pribadi, struktur penulisannya aja. Oh iya, yang membedakan surat resmi dan surat pribadi yang paling menonjol itu memang strukturnya. Tapi apakah hanya struktur saja? Tidak. Pertama ada tadi kebahasaan. Bahasa dalam surat pribadi itu menggunakan bahasa sehari-hari. Kalau surat resmi menggunakan bahasa yang baku atau formal. Yang kedua, selain bahasa, selain struktur, ejaan juga. Kalau surat pribadi kita menuliskan, hai temanku, titik. Kalau surat resmi, dengan hormat hanya perlu tanda koma. Tidak ada tuh tambahan titik. Tidak ada tambahan tanda baca lain, seperti itu. Ya Mbak, berarti bukan hanya struktur, tapi bahasa juga, kemudian penulisan juga, itu perlu diperhatikan. Ada lagi atau lanjut? Lanjut. Ini kita akan menuliskan surat. Kalian kan kemarin Bu Lina sudah memerintahkan kalian untuk berpasang-pasangan duduknya. Hari ini duduknya sudah berpasangan ya? Sudah berpasangan semua. Maka dari itu sebelum kita membuat LKPD, karena kalian sudah berpasangan, silakan kalian cermati dulu materi surat yang ada di halaman berikutnya. Setelah itu baru Bu Lina kasih LKPD-nya untuk dikerjakan secara berpasangan atau satu meja hanya hasil satu. Sebelum LKPD kita mulai, Bu Lina adakan kuis tentang materi surat terlebih dahulu. Biar Bu Lina paham, kalian tuh sebenarnya dari tadi memperhatikan atau tidak? Kalian itu diam dari tadi, paham atau tidak? Oke. Mabur. Oke. Sudah ya? Kita akan kuis yang bisa langsung maju ke depan. Kuisnya masih seputar tentang surat pribadi dan surat dinas.
Yang bisa langsung maju ke depan tanpa bilang bu, bu, bu. Langsung maju, rebutan ke depan ya. Kira-kira apa nih kalimatnya nih? Kok ada titik-titiknya? Yang pertanyaannya adalah apa yang termasuk bagian salam pembuka surat yang bisa maju ke depan? Tadi kan salam pembuka surat ada macam-macam tuh. Ada assalamualaikum dan lain-lain. Lah ini kira-kira kalimatnya yang Bu Lina buat ini isinya apa? Ayo, beberapa detik Bu Lina hitung mundur. 5, maju. 4, coba. Bener nggak? Tulis. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Yang termasuk bagian salam pembuka surat adalah kalimat dengan hormat. Tepuk tangan untuk Mas Fajar. Mas Fajar bisa ambil ini seleranya Mas Fajar. Ini untuk Terserah, Bu. ya terserah. Oke. Ya, Bu. Makasih sama-sama. Selanjutnya, ini tadi satu pertanyaan tidak ada clue-nya. Kalian agak mikir. Sekarang Bu Lina kasih clue ya. Untuk yang kedua, clue-nya adalah clue-nya adalah siapa yang bisa? Yang lain dulu. Ayo, yang lain yang bisa siapa? Ayo siapa dulu? Ini ada spidol lagi. Nanti bisa ambil spidol sini ya. Oke. Kepala surat namanya apa? Kop surat. Benar, silakan Mas Adit. Pertanyaan selanjutnya. Yang bisa langsung ambil spidol ya. Siapa yang bisa? Ayo, bisa ndak? Bisa ndak? Apa yo? Apa yo? Ya Mas Fajar sendiri apa yo? Bisa ndak? Terserah Mas Fajar. Nanti kalau salah bisa diganti teman yang lain. Siap-siap ya. Siap-siap yang menggantikan Mas Fajar kalau bisa. Siapa ayo? Apa? Apa? Bisa ndak? Ada yang bisa ndak? Ada yang bisa ndak? Ayo, bagian dalam surat itu ada apa ini yang termasuk bagian surat? Apakah nomor? Ada, kalau nomor ada O-nya ndak? Apa tanggal? Tanggal ada G-nya ndak? Coba ini apa? Apa coba? Apa coba yang bisa maju? Nah, benar tidak? Benar tidak? Kalian masih mikir ya? Benar tidak? Benar, Mas Fajar ambil lagi. Terserah Mas Fajar mau ambil apa. Selanjutnya, ada beberapa pertanyaan nih.
Yang bisa langsung maju. Ayo yang aja. Ayo yang bisa cepetan maju. Ayo Mbak Salwa. Permohonan izin masuknya ini apa? Bagian apa? Ayo. Yang ada i-nya cepetan. Nanti Fajar lagi. Ayo siapa lagi? Ayo. Yang bisa, yang ada huruf i-nya. Cluenya ada huruf i-nya. Kan tadi macam-macam tuh struktur surat tuh. Ada nomor, ada lampiran dan lain-lain. Lah ini apa kira-kira? Ayo. Tit. Bisa ndak? Bisa ndak? Mikir, Bu Lina kasih waktu dulu. Kalian coba diskusi dengan teman kelompok kalian. Kira-kira jawaban yang tepat itu apa? Apa? Clue satu lagi. Apa kui? Apa ya? Siapa yang bisa? Pemerintah terlalu banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benar atau benar? Nah, perihal kok kalian loading ya? Ambil, oke. Perihal surat itu kan masuknya contoh kalimatnya permohonan izin ya. Tambah lagi apa tidak? Tambah lagi. Bu Lina hapus tambah lagi. Yang lain, yang cewek, ayo cepetan rebut-rebutan. Masa tuh? Walah, ya tinggal satu lagi. Tinggal satu lagi. Yang bisa langsung maju ke depan. Ayo yang bisa langsung maju ke depan. Oke. Ayo Mbak, diambil permennya juga, itunya juga boleh. Dah, ini adalah beberapa pertanyaan untuk kuis kalian. Jadi, kalian bisa tahu contoh nomor kayak gini, kemudian contoh perihal permohonan izin, kemudian kalau dengan hormat masuknya kepada bagian salam pembuka. Jadi kalian tahu, begitu ya? Sudah? Setelah ini Bu Lina berikan LKPD. Apa lagi? Apa? Mau ambil permen? Ya nanti toh setelah ini ada lagi. Nanti ada lagi. Oke? Setelah ini kita akan menulis surat resmi. Praktek menulis surat. Karena kalian mengerjakannya satu meja satu, maka Bu Lina hanya bagikan satu meja satu ya. Ke belakang. Ke belakang, Mas. Satu meja satu, ke belakang. Pertanyaan seperti yang tertulis di layar.
Pertanyaan sesuai dengan contoh. Pertanyaan sesuai dengan soal yang ada di layar. Lembar kerja peserta didik sudah diterima semua? Sudah. Nama kelompok. Bu, nama kelompoknya bagaimana? Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kelompoknya berdasarkan urutan, kalian duduk saja. Setelah nama kelompok sudah, anggota kelompok Naufal dan Yanuar. Ini kita materi kelas 7 ya. Kita kelas 7A, semester ganjil. Materinya menulis surat resmi sesuai dengan struktur dan kebahasan yang tepat. Petunjuk pengerjaannya dikerjakan secara berpasangan. Sampai dengan. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Angka. Sampai dengan. Nanti kayak gini ya. Modelnya kayak gini mbaknya. Petunjuk pengerjaan surat resmi dikerjakan dengan berpasangan. Naufal pasangannya sama Yanuar. Yang satu nulis, yang satu mikir. Di belakang boleh. Di samping juga, di bawahnya juga boleh. Nulisnya di sini boleh, di belakang sini contoh. Iya. Soal, anggaplah kalian berdua, anggaplah si Indra dan Melvin adalah ketua dan sekretaris OSIS SMP Hasanuddin 3. Kalian berdua ditugaskan membuat surat permohonan izin meminjam aula sekolah untuk kegiatan apa? Lomba Agustusan. Dilaksanakan pada kapan? Tanggal 10 sampai 17 Agustus, ya. Berarti tempatnya adalah aula sekolah. Buatlah surat resmi sesuai dengan struktur dan kebahasaan yang tepat. Silakan kalian diskusikan dengan teman sekelompok kalian. Bu Lina beri waktu beberapa menit ya. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Ya. Ya, yang mau tanya siapa? Nanti Bu Lina muter. Buatnya bisa di sini atau di belakangnya. Ini bagian kop surat ditulis berarti. Ini apa? Organisasi siswa intra sekolah karena kalian OSIS ya. Terus SMP Hasanuddin 3 alamat. Satunya ini logo sekolah, satunya logo OSIS. Berarti kopnya bagaimana? Kopnya tulisannya organisasi siswa intra sekolah. Kop itu bagian kepala surat ya. Ya boleh. Agustusan dulu. Kegiatan Agustusan. Terus masuk ya ora apa-apa. SMP Hasanuddin 3. Berarti ini logo apa? Kalau ini panitia berarti ini logo apa? Logo panitia. Siswa intra sekolah. Uang ini Bu. Contohnya tadi dapat enggak? Dapat. Mau dulu kertasnya. Ini yang atas atau sini ya. Kalian buat kotak, diberi kotakan seperti ini. Contohnya ini. Contoh surat. Nah, contoh suratnya seperti ini. Atasnya kalian apa? Organisasi siswa intra sekolah SMP Hasanuddin 3. Jalan ini. Setelah itu ini logo sekolah, ini logo OSIS. Terus ini tanggal kalian buat hari ini. Contoh, hari ini tanggal 18 Juli. Hari ini tanggal 18 Juli.
Maka kalian tanggalnya nulis 18 Juli. 18 Juli 2025. Berarti ini sudah di 18 Juli, terus ini Ya, 2025. Kemudian nomornya ini ngikutin aja. Ini tinggal diganti. Kamu apa atasnya? Atasnya kamu OSIS apa panitia? Atasnya. OSIS satu. Kalau OSIS berarti sini diganti OSIS. Ini pakai bulan Romawi. Oh iya. Terus ini tahun. Berarti surat keberapa kamu buat? Pertama toh? Berarti 01 garis miring 5A garis miring OSIS garis miring 7 Romawi garis miring 2025. F11. Terus 2025. Berarti ini diganti 18 Juli. Ya. Ya. Terus lampiran 1 lembar halaman permohonan izin. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti Bu Lina muter. Ya. Berarti kop suratnya apa? Ini toh, ini dibuat kotak-kotakan seperti ini, ditulis organisasi siswa intra sekolah. Buat kotak dulu. Ya wis, nggak usah gini aja, nggak apa-apa. Terus dibuat kotakan seperti ini. Ya, ada garisnya ya. Garisnya gini tuh bisa tuh. Yang kreatif apa? Nomornya dibuat 01. Ya, sama. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kelompok madu tanya ndak? Madu tanya ndak? Ya, sebentar. Nanti apa? Berarti gini, panitia kegiatan lomba. Ya, ya boleh. Ini tuh diganti itu. Terus SMP Hasanuddin 3 jalannya ini dikasih logo sekolah sama logo kegiatan. Ini besar semua, Bu. Hasanuddin SMP Hasanuddin. Besar semua. Iya. Kayak gini lampirannya itu. Lampirannya itu apa tulisannya? 1 lembar. Halnya berarti permohonan izin. Kan? Iya. Ini kan kalian disuruh memohon izin toh buat pinjam aula toh, berarti permohonan izin. Ini ya. Untuk urutan-urutannya seperti ini. Ada logo atau kop. Ada tanggal, nomor, lampiran dan lain-lain. Organisasi siswa intra sekolah, OSIS toh? SMP Hasanuddin 3. Hasanuddin Kapital. Semua kapital. Siswa intra sekolah. OSIS itu singkatan dari organisasi siswa intra sekolah. Buk 03-nya pakai 02. 03. Jalannya dikasih, Bu. Ya. Lengkap ya. Di dalam kop surat harus mencantumkan alamat SMP Hasanuddin 3 itu alamatnya di mana? Di dalam kop dilampirkan alamatnya.
Gimana? Ada yang ditanyakan lagi? Gimana? Aja disoek-soek. Ayo. Lu buka ini lu, sampai Enggak. Ya. 18 Juli. Disamain apa? Disamakan saja. Nanti tanggalnya kan berarti tanggal berapa tadi? Ya Allah, sing arane Indra kok. Tanggalnya ini tanggal berapa? 10 sampai 17 Agustus. Tulis di sini tanggal yang di inti suratnya, tanggal 10 sampai 17 Agustus. Terus waktunya disesuaikan. Biasanya itu kalau ada lomba dari jam berapa sampai jam berapa? Ya. Jam 8 sampai jam 11 misalkan. Tempatnya berarti aula sekolah. Bu, tanggal ini di Bu Ibu. Tanggal apa? Soalnya Bu. Ini kan tadi udah tanya, ini 18 Juli, ini yang 10 sampai 17 Agustus. Sama, ini kamu atasnya apa? OSIS. Ini iya, ini 2025. Ini tujuhnya pakai bulan ya. Tujuannya pakai Romawi. Iya. Tanya apa? Ini loh, Mbak. Nih. Nih ya. Ini pertanyaannya. Sesuai dengan LKPD kalian. Ini contohnya. Contohnya. Ya. Ini logo panitia Bu. Apa panitia? Sekolah. Logo panitia, logo sekolah. Logo panitia. Misalnya OSIS ditulis OSIS. Oh, di atas sini tulis apa? Ini organisasi siswa intrasekolah SMP Hasanuddin 3, alamannya sama ya. Yang lengkap Apa Bu, organisasi? organisasi siswa intrasekolah. Ini logo panitia terus ini. Tapi ini bener Bu ya. Enggak apa-apa. Terus SMP Hasanuddin 3. Kemudian jalan ini ya. Sudah paham? Dah. Nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Untuk LKPD dikerjakan sampai 10 menit ke depan.
Setelah 10 menit ke depan kalian mengerjakan LKPD. Setelah itu kita akan ice breaking. Setelah ice breaking, baru kita akan penutupan. Iya, betul. Ini diganti 18 kan, Bu? Iya. Bu, ini 122. Apa? Ada yang mau ditanyakan tidak? Kita selesai sampai jam 12 ya. Kita selesai sampai jam 12. Iya. Yang bagus, bicaranya yang bagus, sudah besar. Ya. Ini isinya berarti apa ya, Bu? Kan ini kan ada diadakan kegiatan perpisahan. Itu tadi lomba Agustusan. Tentang lomba Agustusan ya. Tadi ininya apa tuh? LKPD-nya dibaca, LKPD-nya dibaca. Tadi lo lembar soalnya kalian? Iya, betul. Itu pinter. Nggak apa-apa, dibawanya lagi. Dalam. Iya. Iya. Kalau sudah selesai dikumpulkan. Sudah. Jangan toh. Siapa untuk melepas sepatu dulu? Kegiatan 17 Agustus. Iya, betul. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan, yang belum dilanjut dulu. Setelah ini kita masih ada ice breaking, setelah itu baru penutupan. Iya. Terserah kalian. 17 Agustusnya dikasih tema itu ndak?
Apa hari? Hari apa tuh? Ditulis aja tanggalnya 10 sampai 17 Agustus. Sampai 17 Agustus. Iya. Bagaimana? Sepuluh sampai 17. Ini tuh. Ya, 17. Iya. 2020. Yang sudah silakan dikumpulkan. Iya. Kasih tanda tangan, kasih tanda tangan. Iya. Iya. Bu, ini ditanggali disamain kayak gini. 10 sampai 17 Agustus. Nggak apa-apa lah. Terus kadung sobek kalian tenaganya terlalu ya, terlalu keras. Sudah selesai? Ini yang Udah ada hitungnya, jadi nggak usah lihat. oh gitu. Tempatnya aula sekolah. Aula sekolah. Bu, aku sudah selesai. Iya, terima kasih. Oke, anak-anak, karena ini sudah mulai selesai jam pelajarannya, 1 menit lagi silakan dikumpulkan. Udah selesai toh? Udah toh? Dah, yang sudah dikumpulkan. Oke, sudah. Yang sudah dikumpulkan. Sudah. Yang sudah dikumpulkan. Yang sudah dikumpulkan. Sholatnya kok desek. Kak Bolina selesai dulu, iya. Ben kita azan. Kita kok masjid dah. Sesuai ini. Ini ya. Ini apa? Hijab. Hijab apa? Apa, Bu? Udah selesai? Sudah? Sudah selesai? Silakan dikumpulkan. Jika sudah, nah sudah selesai dikumpulkan. Sudah selesai. Sudah selesai. Oke. Terima kasih. Oke, lengkap. Ayo, yang sudah selesai dikumpulkan. Punya teman-teman ya. Oke, yang sudah selesai dikumpulkan. Siapa kelompok yang belum? Sudah selesai dikumpulkan. Sebelum kita penutupan, Bu Lina mau ngasih ice breaking dulu. Nanti satu saja siswa yang salah maka maju ke depan menyebutkan 2 struktur surat harus benar. Sekarang semua berdiri. Berdiri. Semua berdiri. Sudah selesai kan? Sudah. Ayo semua berdiri dulu. Kurang tanda tangan, tanda tangan. Tanda tangan siapa? Atas.
Langsung tanda tangan di sini. Tanda tangan. Iya kan kurang tanda tangan aja. Iya. Langsung tanda tangan di sini. Langsung tanda tangan itu kan udah ada tanda tangan, udah ada namanya. Iya, di situ betul. Diberi nama, jangan lupa. Nama ketuanya contohnya kamu, namanya Rada, ditulis Rada. Sudah? Sudah selesai dikumpulkan. Ayo, ice breaking. Setelah itu penutupan. Setelah ini kita lanjut untuk sholat berjamaah. Lihat Bulina. Bulina ada ngasih aba-aba pakai kertas. Karena kita bahasa Indonesia, maka ini ice breakingnya masih seputar bahasa Indonesia. Kita akan ice breaking antonim. Kalau Bulina ngomong kanan, berarti kalian jawabnya apa? Kalau Bulina ngomong mundur, berarti kalian jawabnya sembari mempraktekkan. Kanan berarti kalian kiri, maju berarti kalian mundur. Sudah siap semua? 1, 2, 3, mundur. Kanan. Ada yang salah tidak? Ada yang salah tidak? Satu lagi ya, buat temennya Rada. Mundur. Maju. Kiri. Kiri. Satu lagi. Ayo, satu-satu. Ya, yang merasa. Yang merasa. Ayo Adit, ayo Adit. Sudah, cukup. Cukup ya, 2 ya. Coba Mas Adit sebutkan 2 struktur surat yang kamu ketahui tadi. 2 struktur surat yang tadi kamu ketahui. Apa dan apa? Nomor surat. Terus kepala surat. Benar atau salah? Silakan ambil permen lalu duduk. Ayo. Salam pembuka. Oke, lampiran dan pelihar. Dihabiskan semua boleh. Sekarang duduk semua. Ya, nanti dapat. Sudah? Sudah belum? Oke. Anak-anak kelas 7A, alhamdulillah hari ini kita telah melaksanakan materi tentang menulis surat resmi sesuai dengan struktur dan kebahasaan surat yang tepat. Nanti akan Bulina cek hasil dari pengerjaan kalian per pasangan itu tadi. Nilainya akan Bulina masukkan ke jurnal nilai. Karena ini belum kita cocokkan, maka pertemuan yang akan datang, pertemuan besok, kita akan mengoreksi hasil pengerjaan kalian. Mulai dari strukturnya benar atau salah, ejaan, bahasanya, itu akan Bulina koreksi, kita koreksi bersama pada pertemuan yang akan datang. Berarti apa? Pertemuan kita ke depannya adalah mengoreksi hasil penulisan surat resmi yang sudah kalian buat. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Karena posisi sudah siang, kita akan sholat duhur berjamaah. Maka Bulina akhiri untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan juga keaktifan dari kalian semua. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.
Ya, salah dulu. Tolong awas matikan Gulina. Matikan awas Mbak. Apa segede kayak gitu ya?